bisa tidak ada beneran tiap badannya kira-kira kalau dia bilang kalau ini sampai sekitar setiap mungkin oh iya dia kita konsep ya yang masuk hati ini malah satu ini juga lagi dia sama asal makan saja tidak memperhitungkan ini makanan banyak ya orang yang dia data dan cenderung membatasi makan hal dia tidak yang baik ya tetap dia dan baik sekitar ini Yesus siapa yang dia sama sekarang sini nah itu dia yang kemudian yang saya juga suka ini banyak sekali saya tahu saya cek dokter yang dengan saya lagi ya terima kasih atas lakukan atas penjelasannya saya sendiri punya kisah seperti ini teman-teman ketika saya berkarir di dua perusahaan nutrisi besar selama sekitar 8 tahun yaitu di Nestle dan Mead Johnson di mana pengetahuan saya nutrisi sebenarnya di atas rata-rata teman-teman saya yang tidak bekerja di perusahaan nutrisi. Saya tahu apa itu karbohidrat, saya tahu apa itu protein, saya tahu apa itu lemak, kemudian berapa kebutuhannya, berapa AKG-nya, berapa yang harus saya masuk berkaitan dengan basal metabolisme rate saya, kebutuhan harian saya. Tetapi kenapa saat bekerja di sana saya mengalami obesitas sampai 110 kilo? Padahal saya paham nutrisi. Jawabannya kan jelas. Ternyata sesuatu yang sifatnya hafalan ketika kita relasikan, kita hubungkan menjadi satu tindakan, ternyata tidak mudah. Ya, makanya disebut pemahaman adalah fondasi dari eksekusi. Ya. Sama seperti kita, sebagus apapun hafalan kita terhadap pengetahuan basic nutrisi, baik itu makronutrien, mikronutrien, vitamin, mineral, water, tapi kalau kita nggak paham cara menempatkannya, jangankan kepada klien, kepada diri sendiri aja dulu belum paham, ya itu hanya sekedar hafalan di atas kertas, ya. Kenapa sih ada klien yang udah latihan bertahun-tahun tapi bentuk tubuh dan timbangannya nggak berubah? Saya mau Mas Ikut mengeluarkan skill storytellingnya. Ini adalah penilaian pertama. Karena bulan sudah yang ada paling kemarin sudah mungkin bisa cerita satu atau dua kliennya yang mengalami masalah itu. Boleh? Oke, selamat. Saya juga punya kasus klien seperti yang digambar ini. Jadi ceritanya tuh klien saya orangnya strict banget. Orangnya pengen cepat turun berat badan dalam waktu yang singkat. Ya. Dan beliau itu nggak perhatikan apa itu manfaat dari olahraga atau latihannya itu. Karena kesehatan itu dia mungkin mindset beliau itu belum memikirkan hal itu. Jadi hanya fokus untuk menurunkan berat badan doang. Jadi dari awal sudah saya tekankan kalau untuk menurunkan berat badan itu harus latihan dengan rutin, bukan latihannya aja tapi juga dari sisi tidur, pola makan, semuanya itu harus balance. Jadi kita nggak bisa makan cuma apa nurunin berat badan dari pola latihannya aja. Dari salah satu contoh aja, dia satu case yaitu di latihannya aja. Beliau itu latihannya mintanya seminggu cuma 1 kali.
Teman-teman yang coach dia bisa bayangin ya, bagaimana dengan orang yang overweight atau ada obesitas, pengen turun berat badan dengan cepat, tapi latihan seminggu cuma 1 kali. Sedangkan kita sebagai coach, kalau beliau cuma punya waktu 1 kali latihan dengan kita kan kasih PR atau latihan mandiri seperti itu, dan itu pun yang dilakuin, ya kan? Ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Jadi kalau kayak gitu kan impossible banget, apalagi si klien saya ini beliau ini makannya lebih atur. Jadi sekali makan kayak gitu, dan saya pernah terakhir juga makannya tidak cukup satu piring, makan tuh banyak lainnya sebenarnya. Jadi kita dari situ aja udah memahami seperti itu, bahwa efeknya ya seperti ini. Latihan sama saya hampir 2 tahun setengah, 2 tahun setengah, ini bentuk badannya masih sama, ada size-nya agak kecil dikit, tapi cuman data assessment dari timbangan wanita itu tetap fatnya tinggi. Jadi susah banget untuk turun. Karena apa? Kita sudah ngasih saran yang baik dan lain sebagainya, tapi beliau sendiri nggak mau melakukan, jadi nggak mau konsisten. Jadi kita sebagai coach hanya bisa membantu. Jadi kita harus sadar diri ya, kita bukan nutrisionis. Jadi kita hanya sebagai ranah sebagai coach, kita hanya membantu klien kita untuk mendapatkan goalsnya. Tapi kalau kliennya actionnya sendiri tidak dilakukan, ya seperti itu resikonya. Ya, jadi itu kita dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, baik. Terima kasih kepada Mas Ferry dengan kesempatan kepada saya untuk memaparkan pengalaman dan mempunyai klien, seorang wanita berumur sekarang kurang lebih 44 tahun, berlatih dengan saya itu dari 2018, ya, punya anak satu, kemudian uh, berlatih dengan saya itu seminggu kurang lebih 2 sampai 3 kali, ya, per minggu beliau latihan. Kemudian problemnya adalah sesuai tadi yang video yang saya bilang adalah memang di sini butuh konsistensi ya. Nah beliau ini latihan rajin, hampir tiap hari beliau latihan, ya, dengan saya 2 atau 3 kali. Tanpa saya beliau suka jalan pagi atau jogging, ya. Hasilnya dalam perjalanan dari 2018 sampai 2026 sekarang itu up and down, kadang turun, kadang naik. Pertama timbangan dengan saya itu beliau sekitar 105 kilo, sempat turun di angka 85 kilo, habis itu naik lagi. Nah beliau tidak konsistennya adalah, misalkan tahun ini tuh ada salah satu contoh ya, waktu itu dengan latihan beliau konsisten, tapi dengan nutrisi dan gaya hidup kurang, ya, karena kita ini personal trainer yang hanya bertemu dengan beliau 2 atau 3 kali seminggu, itu pun dalam 1 jam ya, jam lebih sedikit ya kalau ketemu, dan ya jam lainnya kan kita bukan malaikat ya. Jadi beliau ini ada saat itu trennya adalah, pernah dengar jus strawberry ya teman-teman, strawberry Singapura gitu. Nah beliau melakukan, beliau makannya bagus kok, di depan saya tuh makannya bagus, ya, tapi teman-teman atau saudaranya bilang malam dia begadang. Sesuai dengan tadi video yang di show kita tadi, malam begadang. Tapi kalau ada acara keluarga itu di belakang orang makannya banyak ternyata. Ternyata dietnya juga pencitraan ternyata. Nah, salah satu diet yang yang seledri itu, pengalaman saya adalah beliau memang turun ke 85 kilo. Tapi keringat semua itu berbau flaky. Saking dia ekstrimnya. Dan itu pun tidak bertahan lama. Dia 6 bulan ganti lagi model 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 gaya mana diet terbaru apa yang lagi ngetren gitu. Jadi intinya adalah yang saya lihat kenapa klien saya ini yang rajin berolahraga setiap hari teman-teman. Ya, yang pertama adalah tidak menjaga pola tidur. Tadi terkait sama dokternya ya. Yang kedua, tidak konsistennya dietnya. Ya, ternyata kalori in dan kalori outnya sebenarnya tidak balance. Kenapa? Dia bilang ke saya sebagai personal trainernya, itu dia udah diet segala macam, tapi saya dapat berita dari saudara atau teman-temannya kalau ibunya, dia suka makan banyak kalau di belakang orang. Nah, jadi ini adalah sebenarnya problem, dan secara matematika, ya, kalau kalorinya kita yang masuk adalah kurang dan keluarnya juga lebih banyak, harusnya dia nggak naik badan ya.
Apalagi berlatih dengan saya itu dari 2018 sampai sekarang. Tadi saya latihan sama dia tuh di samping hotel barusan. Itu sekarang beratnya udah kurang lebih sekarang ya. Itu di angka 95 dengan tinggi badan 162 ya. Obesitas sih menurut saya. Dan beliau juga 2004 itu kena namanya adalah pengentalan darah. Kemudian waktu Covid, dia kena Covid juga dan ada permasalahan di paru-paru. Ya, tapi alhamdulillah Allah sayang sama beliau. Beliau sampai masih sehat sampai sekarang dan rajin olahraga juga sampai sekarang. Tapi berat badan tetap stabil lah ya di angka 95 kilo. Saya sih masih obes ya. Tapi itu pun beliau sudah merasa udah yang penting saya sekarang sehat bisa beraktivitas dengan baik. Ya, jadi intinya adalah menurut saya eh, tidak ada konsistensi dalam melakukan diet yang telah dilakukan oleh klien kita. Kenapa beliau tetap berat badannya stabil di angka 95. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek gerakannya, jadi coach. Dilanjutkan oleh coach berikutnya, saya sendiri juga ingin ceritakan salah satu klien saya yang dia memang sedari awal belum terlatih dengan saya. Ketika di assessment, ditimbang, dia udah pesan, kamu jangan coba-coba atur makan saya. Saya latihan biar bisa makan enak. Ya. Oh iya Pak. Jadi kalau kita sudah dimention klien seperti itu, sebagai tahap awal, saya tidak menyarankan membantah atau counter. Ya, ikutin aja dulu. Ya, itu menjadi satu syarat. Kalau kamu mau jadi PT saya, jangan atur-atur pola nutrisi makan dengan menu saya. Saya emang panggil PT supaya bisa makan enak. Ya. Satu. Kasih waktunya hingga saya untuk menceritakan salah satu klien saya ya. Saya itu ada usianya sekarang itu 45. Ini normal sekali. Beratnya di 59, 46. Dia latihan dari latihan kalau saya itu 2 kali seminggu latihannya. 2 kali seminggu, 2 latihan untuk saya pun dia latihan sendiri aja karena dia punya jingkong kan itu kan ada sendiri. Jadi dia latihan dan makannya tuh ya full. Betul-betul dia itu dia di apa namanya dimasak. Dan saya lihat sempat sudah menyelesaikan beberapa kedua ya, itu tidak ada perubahan sama sekali gitu. Ada apa ini? Saya kan juga mikir jadinya kenapa dia nggak tidak ada progres yang signifikan. Kalau untuk latihan dia rajin sekali waktu itu sendirian di rumah. Jadi begitu saya cari tahu tidurnya gimana, cukup ini atau jam bagus, terus makannya bagus banget. Sampai pernah dia memesan yang sekarang ada makanan yang dikemas ya yang dijual sama orang-orang yang sampai pesan akhirnya berhenti juga. Jadi di situ terus dia pernah dulu cerita kalau dia dulu pernah berhasil dengan dia. Dia bilang kalau begitu program yang lama diterapkan kembali itu tidak diterapkan. Akhirnya diterapkan sama juga hasilnya. Sama juga hasilnya. Ternyata belakangan saya ajak cerita ngobrol saya deketin. Ternyata dia itu punya tingkat stres yang sangat tinggi. Gitu. Jadi dari 4 poin yang kita harus pilar yang dimana kita harus istirahat dan cukup. Olahraganya sudah teratur. Istirahatnya cukup. Makannya nutrisinya sangat-sangat tambah mutu vitaminnya dia. Ternyata stresnya dia sangat tinggi. Ternyata itu sangat berpengaruh sama progresnya dia. Jadi memang pendekatan yang harus kita lakukan ke apa namanya ke klien ini juga harus apa ya pandai-pandai gitu. Jadinya saya mikir juga gitu ya kan kenapa kok ini
latihan sudah rutin, makannya sudah bagus, gitu semua teratur dengan baik. Ternyata salah satu yang kita lupa ternyata dia mungkin kita harus lebih dia bisa menjadi semangat buat dia gitu supaya dia juga nyaman latihannya, dia lebih tenang. Jadi cuman alhamdulillah semenjak dia bercerita berarti mengungkapkan isi hatinya gitu. Saya selalu mensupport itu, menyemangati dia. Akhirnya alhamdulillah lumayan pelan tapi pasti perubahan itu ada. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga mungkin kalau ada yang mengalami hal yang sama, ya harus punya pendekatan yang lebih baik barangkali supaya kita support terus, tetap semangat. Jadi dari saya itu saja cerita klien saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Coach Susi yaitu stres. Ya, stres ini nanti ada hubungan dengan kortisol. Ini pertanyaan bonus dan dinilai. Jadi kalau yang jawab benar kurang, saya kasih kesempatan kedua orang. Tunjuk tangan dulu ya, jangan jawab dulu. Kenapa stres dan hubungannya dengan susahnya turun berat badan? Yang mau jawab tunjuk tangan dulu. Oke, Coach Susi dan Coach Henry. Oke, Coach Henry, silakan Coach. Oke, tingkat stres tinggi itu membuat hormon kortisol itu naik, yang mengakibatkan seluruh hormon-hormon baik di tubuh itu tidak teratur, yang membuat metabolisme tubuh jadi turun. Cukup? Cukup. Close dong. Nah, bukan Mbak Isi. Kalau stres itu kan hormon kortisolnya naik, otomatis rasa ingin mengemil terutama yang manis-manis itu mengaruh sekali ke badan gitu, dan memang terbukti ke klien itu dia senang sekali ngemil yang manis gitu, jadi itu menghambat perubahan untuk berat badannya sendiri gitu. Terus tidurnya pun biasanya orang kalau tingkat stresnya tinggi mungkin agak kacau ya Bang ya, kita lebih agak terganggu, tidak kualitas tidurnya berkurang. Jadi seperti Jadi, itu. kata lain ada hubungannya dengan mindful eating ya. Siap. Nyambungnya ke situ lagi. Saya tolong dimasukkan skor dua-duanya Mas ya. Oke, kita lanjut dulu. Mbak Susi ucapkan terima kasih untuk Fajar. Bang Fajar lah orang pertama yang mengajukan diri begitu Coach Dakwan selesai di sesi malam Senin. Bang Ferry, aku mau bawa materi presentasi bulan depan. Puas dong. Ya, Fajar, Bang Fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya klien usia 40 tahun, umur 40 tahun juga. Dia latihan couple bareng istrinya dengan bobot di 120 kilo, olah sama saya. Sekarang alhamdulillah sudah turun sudah 116. Tapi penyebabnya bukan karena latihan. Ada tapi ya terlalu banyak dari latihan. Tapi dari dietnya sendiri. Nah, orangnya tiga orang dia latihan yang ogah-ogahan, nanti misalnya lagi waktu jeda antar set bisa-bisanya dia tidur. Saya pernah cerita ke Coach Ferry, kata Coach Ferry, kejadian langka ini bang. Nah, tipe orang itu berat di tinggi 173, berat badan 120, sekarang udah di 116, jalan latihan sama saya hampir 6 bulan. Jadi ketika waktu latihan dia untuk melakukan gerakan kayak ogah-ogahan, kalau nggak kita perhatiin, misalnya kita lagi perhatiin si ibu, dia juga ikut stop. Kita stop perhatiin, dia stop juga ngelakuin. Giliran kita liatin, dia ngelakuin. Jadi kemarin sempat libur 1 bulan selama puasa. Kebetulan juga saya nggak bisa melatih beliau, jadi beliau juga pengen latihan, cuman waktu itu nggak ketemu waktunya sama dengan coach yang harus mengganti. Nah, beliau nggak latihan selama 1 bulan, tapi di bulan kelima kita timbang lagi berat badan, alhamdulillah turun dari 120 jadi 116. Tangan dulu. Tapi bukan karena latihan, bukan karena saya, karena puasa. Saya jelasin ke si ibu, kata dia, ya mas kemarin bapak, Pak Atu namanya, kalau di rumah, kalau lagi sendiri,
dia makan tuh kalau kita nggak ada yang perhatiin itu makan bisa banyak, bukan dari makan hariannya, justru dari cemilan-cemilannya. Nanti jam makan di jam 7 atau jam 8, jam 9, jam 11 dia udah makan lagi, tapi bukan makan nasi, bisa makan buah atau cemilan. Jadi setiap latihan tuh kan kita latihan di ruang tamu. Jadi ini misalnya di ruang TV-nya ada, di samping TV-nya ini ada ruang nah itu berisi makanan semua. Jadi jajan semua itu ada di situ. Dan setiap saya latihan nggak pernah masak. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya, walaupun kita udah edukasi kliennya, tapi kalau dari dirinya sendiri tetap nggak mau ngelakuin pola hidup sehat, saya udah setiap latihan saya bilang Pak, yang paling utama dalam hidup kita itu adalah istirahat, makan, dan olahraga. Kalau Bapak cuma jaga istirahat dan makan aja, berat badan bisa turun kayak yang Bapak lakuin di bulan puasa kemarin. Nah, tanpa olahraga. Tapi kalau Bapak cuma ngelakuin istirahat dan diet doang buat olahraga, Bapak nggak berasa bugar. Kayak kenapa kalau Bapak lagi latihan, ya jeda antar set Bapak bisa tertidur. Jadi karena Bapak nggak berasa bugar. Tapi setiap pertemuan selanjutnya, semakin ya, sama Angin doang. Soalnya kalau Allah pun dunia udah kuat, alhamdulillah makin ke sini selalu minta penjelasan tentang nutrisi, tentang mindful eating udah saya jelaskan, tapi yang ngelakuin cuma istrinya aja. Kemarin udah sempat ke dokter gizi, udah disuruh defisit kalori, cuman ketika ke dokter gizi, istrinya ikut, suaminya nggak mau masuk. Waduh, ya Allah, dia kan masuk angin. nggak mau masuk ke dalam. Ini hari Sabtu, kemarin hari Kamis dia cerita. Siangnya mereka ke dokter gigi, siangnya ke dokter gigi, malamnya latihan sama saya. Bilang kalau tadi siang nggak bisa ke dokter gigi, cuman Mas Atonya ikut, tapi Mas Ato nggak ikut masuk. Ditanya kenapa, nggak apa-apa katanya. Jadi menurut saya kesimpulannya kalau nggak dari diri kita sendiri susah merubahnya. Mungkin bikin dia sadar itu waktu, bukan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Ari. Saya sendiri profesinya di bidang kuliner sih sebenarnya, tapi saya memiliki di passion di olahraga. Ya, jadi saya mau ngomong membahas tentang ini aja ya. Bagaimana? Saya sebenarnya bukan profesi coach ya, tapi saya memiliki ilmu yang saya dapat di institusi atau di sekolah personal trainer. Nah, saya terapkan berbagi ilmu pada orang terdekat saya di keluarga saya, di mana ibu saya sering menanyakan tentang bagaimana kok saya jarang makan nasi, jarang makan, tapi kenapa tidak turun ya? Saya di situ kena ibu orang sering cerita ke ibu saya kalau ibu ini sebenarnya eh, apa kurang memperhatikan dari sumber makanan jenis. Yang kedua cara penyajiannya. Yang ketiga adalah timingnya. Ibu sendiri kalau makan memang sumbernya baik, tapi kadang kayak protein seperti ayam itu ibu lebih suka. Mari sarankan untuk ibu mengolahnya dengan cara dibungkus atau direbus. Nah dari situ mulai pelan tidak parah ibu ada perubahan positif. Tadinya berat badan 60 setelah turun di 50. Sarankan untuk latihan di rumah saja kalau
mungkin kan ibu nggak bisa pergi ke gym, Ari sarankan untuk kan gerakan squat seperti duduk di kursi terus bangun, terus yang kemudian melakukan plank, ya gerakan-gerakan sederhana di rumah aja. Terus saya Ari sarankan untuk istirahat juga, jangan terlalu. Itu sih tips dari saya. Umur berapa ibu Gus? Saya Ibunya umur berapa? ibu sekitar 52. Masih muda ya? Alhamdulillah sudah terang. Cukup. mulai ini ada klien dia itu nggak berfokus ke berat badan tapi berfokus ke hal yang lain. Masalah maksud dia sering makanan yang masih aneh-aneh tapi kalau misalkan progres ke yang lain yang tadinya dia nggak bisa angkat nggak bisa angkat galon dia udah bisa angkat galon. Terus kalau saya tanyain soal mentalitinya lumayan agak ada perubahan sedikit, makanya itu udah agak teratur. Dia juga sering juga ada mengikuti olahraga lain, pilates. Alhamdulillah berat badannya juga turun 2 kilo, 2 kilo tapi alhamdulillah. Karena kan yang perempuan itu kalau bisa yang itu kan kalau bicara soal turun berat badan paling susah karena paling gak bisa melawan rasanya di itu sendiri. Jadi kebanyakan klien saya itu jadi termasuk klien saya itu kalau soal fokus untuk turun berat badan itu nggak terlalu ke arah ke sana, yang penting sehat dan juga dan dapat progres yang lain termasuk kayak tadinya ada klien masih muda di 26 tahun tapi progresnya itu kayak yang tadinya dia di kantor sering tidur, kalau jam kerja sering tidur, sering merasa ngantuk, setelah olahraga sama saya alhamdulillah dia nggak merasa ngantuk lagi. Oh, terus ada tadi progresnya bisa angkat galon, pas klien cerita saya bahagia juga. Wah, next. Ya, tidak mampu. Ya, para semua bukannya apa aja dia punya masalah ini keluar kan berat badan. Oke, saya tolak. Tetapi dia itu awalnya nggak boleh cinta. Alasannya nggak usah. Kalau ragu malah kita aja, ya. Saya turut ya. 4 bulan jalan, alhamdulillah, ya senang. Ini buatnya, menurut saya sudah berada. Maksudnya itu kan dia tahu gitu. Gak usah dari pakaian aja, di sini udah longgar-longgar. Seiring jalannya waktu, dia mulai lagi dengan kebiasaan yang buruk. Tidurnya susah, tidurnya jam habis itu, begadang. Setelah itu makan malam, mulailah berantakan pola makan yang mulai berantakan dan berat badannya kembali naik seperti itu lagi. Terus dia nanya, kenapa begini? Balik, jam tidurnya juga subuh. Terus bisa minum kencing aja itu. Jadi usahakan karena dia itu yang minum obat itu apa ya? Kalau ada waktu, telepon. Setelah sembuh, lagi semangat, ada hasil. Tetapi bisa melakukan kegiatan
Kan kalau orang lagi apa, menginginkan sesuatu dari lakukan itu apa ya? Jangan. Nah, gini. Terus kalau kita kasih gerakan gitu tenang dulu, terus kuat kerja istirahat. Ini kenapa? Situlah yang saya dilakukannya karena masalah itu jadi apa? Kesimpulannya kebiasaan buruk ya. Bisa bermata dua. Aduh. Ibarat dia adalah mobil otonom yang bisa nyetir sendiri tanpa bantuan manusia. Secara memang memudahkan, ya. Tetapi ketika terjadi salah terjadi salah pijit tombol, terjadi salah otomatisasi, yang ada kecelakaan. Jadi dalam menggunakan AI, saya sangat menyarankan teman-teman. Pertama, ngepromnya detail. Panjang nggak Pak? Ya. Yang kedua, ketika hasilnya keluar, jangan ditelan bulat-bulat. Kalau perlu, cross check ke AI yang lain. Saya aja pakai 4 AI. Claude, ChatGPT, DeepSeek, sama Venice. Ketika satu jawaban muncul dari satu AI, saya cross check lagi ke AI yang lain. Malah kadang-kadang saya tambahin Gemini. Ya, jadi please dalam penggunaan AI harus hati-hati. Ya. Kalau memang kita lebih kompeten menggunakan yang manual, Google Search, udah Google Search aja. Ya. Itu tips saya dalam penggunaan. Silakan. Dari tadi semuanya tegak. Saya mau benerin ibu. Bisa mana gitu. Nah, apalagi yang tadi sebelum mulai udah nunggu giliran itu pasti udah tegak. Yakin sekali sama gue. Enggak urusan dengan. Oke, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cerita. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Coach Ferry dan teman-teman semua yang sudah menenangkan saya untuk hadir untuk menyampaikan perihal mengapa dan kemarin yang latihan bertahun-tahun ini terjadi pada klien saya. Beliau tinggal di Cibubur dan seorang dokter. Latihan dengan saya itu dari 2024 sampai sekarang rutin, seminggu kadang 3 kali, seminggu 2 kali. Seenggak latihannya itu seenggak latihannya itu beliau nambah sendiri kalau nggak latihan sama saya. Latihan sendiri kalau misalnya waktunya memang nggak ketemu, dan itu melalui janjian aja sih kalau latihan. Jadi waktunya itu nggak ada. Dari 132, alhamdulillah sekarang dari 2 tahun latihan 140. Biar tegang aja. Gampang itu latihan leg press ini. Siasati. Mas, pengen latihan leg press dong. Bingung nyari kalau pakai double enggak, pakai badan saya enggak dong. Gimana caranya? Enggak, dokter di Duras saya yang posisi gitu. Kapan tuh? Don't try this at Oh, home. Oke, beliau berat semula 132 kilo. Berlatih dan melakukan intermittent fasting sampai ekstrim beliau tuh sampai 48 jam kadang intermittent fasting itu. Ini udah seminggu ini beliau udah mulai lagi 48 jam. Sebelumnya sejak sebelum umroh itu turunnya drastis sampai 108 kilo. 108 kilo itu sebelum umroh beliau di bulan Juli tahun lalu. Nah, sebelum umroh juga beliau saking pedenya sampai ikut trial run
10 kilo dan tembus di enggak COT-nya itu enggak maksudnya COT-nya dapat kan. Jadi sebelum cut off time-nya itu dia udah menyelesaikan lombanya ini. Dan alhamdulillah berat badannya yang semula dari 132, beliau nggak merasa maksudnya itu nggak merasakan seperti turun berat badan, tapi dari tubuh, bentuk tubuh, pakaian, terus saking PD-nya beliau itu udah mulai ikut trial run, sudah mulai PD. Terus setelah umroh itu mulai lagi kebiasaan kembali lagi. Pinter-pinternya udah nggak gitu efektif, makan mulai berantakan, terus mungkin ya stresnya mungkin beliau itu mungkin berlebihan karena pola tidurnya yang saya lihat itu berantakan, pola tidur yang berantakan, terus pekerjaan dari dokternya juga mungkin lebih ke apa namanya banyak 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 pekerjaan yang ya beliau lah yang tahu itu. Tapi menurut saya dari tingkat kesetresan sama kurang pola tidurnya itu yang berantakan lagi sama makannya. Nah, ini sudah mulai pekan lalu beliau udah mulai 48 jam lagi setiap intermittent fastingnya. Terus yang sebelum-sebelumnya beliau cuman 12 jam, cuman sorry bukan 48 jam, 36 jam, sorry. 36 jam, 36 jam untuk beliau melakukan. Nah, setelah itu ada sama yang pernah saya waktu Coach Pandi workshop, saya pernah menanyakan apakah PEP itu berpengaruh. Beliau ngefitnya itu kuat juga. Makanya saya tanyakan pengaruh nggak? Kata Coach Pandi nggak pengaruh. Ternyata yang pengaruh itu mungkin saya nggak tahu di belakang beliau itu makannya seperti apa, polanya seperti apa. Beliau saya perhatikan ya kalau menurut saya ya dari polanya yang mulai berantakan, terus kesetresannya, terus benar-benar ambisi pengen turun berat badan. Walaupun banyak teman-teman sejawatnya beliau itu banyak yang menilai, bahkan ibu mertuanya sendiri sebelum beliau latihan ketemu saya bicara ngobrol, wah aku udah kelihatan beda jauh dari sebelumnya kata beliau. Tapi menurut beliau, menurut dokter aku itu beliau sendiri nggak merasakan apa-apa gitu. Nah, tapi orang yang melihat, makanya saya lihat kemungkinan beliau bisa jadi dari psikologisnya juga mungkin. Psikologisnya mungkin perlu apa lebih ketemu mungkin ya, lebih ketemu sama orang yang lebih paham dari saya mungkin ya. Saya hanya menyampaikan sekedar dasar-dasarnya aja sih ke beliau itu nggak sampai yang dalam. Kalau menurut saya beliau itu orang yang benar-benar seperti Bu Nuni lah, seperti Bu Nuni atau Coach Ferry mungkin bisa lebih dalam dalami beliau itu kenapa kok begini-begini gitu. Mungkin bisa lebih baik. Ya, saya Panji, saya coach. Saya ngajar di gym juga dan juga klien. Ini singkat cerita, kalau kita tadi kan banyak kan teman-teman cerita juga tapi jadi apa namanya targetnya di awal pengen turun berat badan ya. Kalau saya cerita dari pengalaman saya itu selain yang turun berat badan itu hampir tidak ada, hampir tidak ada. Kenapa? Karena kalau di awal memang di assessment selain itu suka cerita ya, namanya goal orang beda-beda. Ya. Apalagi dengan adanya sosial media ya, goal itu kan lebih aneh-aneh gitu ya kan. Turun berat badan dalam 2 bulan latihan sama coach ini, ya kan. Nah, kalau saya pribadi, ya tadi kayak Mas Ferry, ikutin aja dulu maunya gimana. Karena pada akhirnya latihan yang sustain ya, yang bertahan lama latihannya yang nggak ribet. Jadi alhamdulillah klien saya dari beberapa banyak ya. Oke, saya ambil contoh di satu. Ada satu klien saya sudah
Kebetulan sih udah, tapi selama latihan sama saya itu dari 2018 sampai 2023 itu kurang lebih 5 tahun. Dia perempuan, ibu, ibu rumah tangga, itu justru berat badannya nambah. Ya, berat badannya nambah. Karena memang semakin dia rutin latihan, kebutuhan proteinnya semakin meningkat. Kebutuhan proteinnya semakin meningkat. Dengan kebutuhan proteinnya semakin meningkat, artinya badannya akan mengalami adaptasi. And that's why saya bilang sama dia nggak apa-apa. Kalau misalnya dia masih suka kan, Ji, kok berat badan gua naik nih, gitu. Gua naik sekilo, terus langsung saya tembak lagi dapat. Iya, wajar. Karena perempuan, kalau lagi period, lagi bulanan, itu dia biasanya memang berat badannya naik karena badannya lebih banyak menyerap air. Dan itu sudah takdirnya dari Tuhan. Cara dia memproteksi supaya nggak gampang sakit. Kalau lagi period, mungkin ya silakan. Ini apa? Apa? Ya silakan. Yang penting nggak berlebihan. Selama itu nggak berlebihan, bisa dikontrol. Ngambilnya cuma buat nyenengin lidah ya. Karena pada akhirnya yang saya selalu sampaikan ke klien adalah gimana latihan itu membuat klien, membuat hidup kamu lebih baik. Jangan sampai dengan banyaknya sosial media, informasi yang ngaco-ngaco, ya, pada akhirnya orang berpikir bahwa kalau latihan itu badannya harus bagus, harus kayak adik, ya. Padahal itu tidak mungkin. Ya, kalau tidak makan tempe, ya, ya paham ya, yang belum paham ya. Jadi saya selalu mengingatkan sama klien saya bahwa berat badan itu bukan satu-satunya goal. Goalnya adalah bisa bermain sama anak, bisa nemenin anak, main bola, main basket, bisa nganterin cucunya ke sekolah, ya, gendong cucunya itu sudah achievement buat klien saya. Dan sesederhana itu. Jadi kalau ditanya, ini kan, ya memang banyak klien saya yang nggak turun berat baru, pada akhirnya mereka latihan seperti latihan, meningkatkan kualitas hidup, ada target baru, ada yang boleh capai, ya. Oke, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manasan tadi dulu ya. Kalau udah sama Coach Kurnia, kata Coach Kurnia ini orang kaya itu aneh-aneh, tapi benar juga sih. Emangnya aneh-aneh. Aneh-aneh bener kan? Ini pertama saya dulu kan di FK ya. Kerjanya saya ada klien datang. Kalau pertama kan seperti ada timbangan sama ini juga ada timbangan awalan, timbangan biasa kan, body composition seperti itu. Terus ntar ke depannya tuh kata dia tuh bilang seperti ini, kau udah mulai jangan sering-sering timbang ya, saya soalnya anti timbangan. Wah, aneh kan, itu udah keanehan pertama, seharusnya ngikutin aja dulu gitu kan. Tapi saya sebagai ya udah ikutin aja dulu kan. Nah, dia tuh sampai sekarang saya begitu saya keluar ya, beliau juga keluar dan latihan sama saya di apartemennya. Nah, dia tuh gini, kan kalau disuruh ini suruh itu, dia kalau latihan rajin. Cuma kalau dari pola makan, dari pola tidur, ibaratnya gimana ya? Dia udah tahu semuanya. Saya cerita main coach itu, wah saya mah tahu kan katanya gini gini gini. Oh ya udah, yang penting saya sebagai trainer dia, yang penting saya udah cerita dulu kan masalahnya kan. Nah terus kalau masalah ini ya, masalah apa namanya itu eh di otot ini otot misalkan ada yang pegel atau stretching stretching, wah ini saya mah tahu karena saya kan suka orang apa namanya itu, suka yoga suka ini, jadi saya udah tahu apa namanya itu buat pemanasan buat pendinginan saya tahu kan ya kan. Nah mungkin kata dia kata saya tuh berpikir seperti tadi Coach Bunda ya, wah gituin berusia pasti egonya lebih tinggi, bener nggak? Ada yang seperti pengalaman seperti itu teman-teman? Itu cewek cowok.
cewek itu. Tengah-tengah. Ayo Bu. Saya mau masuk kunci lama latihan. Dulu sih dia selalu cerita kalau aktivitas beliau lebih entengan. Apa namanya itu? Karena masa ototnya juga di apa namanya? Dia selalu bilang tuh ponakan saya pedang ini badan saya lebih keras katanya kan. Tapi saya lihat dia kok kayak di badannya jadi agak gemuk gini ya. Jadi lebih gede karena saya pikir latihannya makin kuat emang saya udah lama juga mungkin jadi apa namanya dari contoh dari Romania Deadlift juga udah bebannya udah naik jadi mungkin masa otot naik tapi nggak defisit kalori jadi mungkin dia masuknya ke bulking ya. Nah terus saya berpikir kan udah sesama orang Sunda ya teh timbang aja yuk wah saya harus mah timbang katanya enggak gini aja teh saya kan saya sebagai PT kan harus harus cerita juga kan teh kalau saya pribadi kalau punya apa namanya saya timbang itu sebagai apa namanya Tuan tadi. acuan kita normalnya segimana atau jangan sampai overweight karena berarti kan dengkul kita kan suka sakit kalau overweight kita berarti apa berat badannya berat dengkulnya lebih apa namanya itu lebih sakit karena lebih kerjanya lebih keras kan karena berat badan naik setelah itu mungkin dia mikir kali ya ya udah deh kita masuk gitu. Setelah itu benar dari awal ini mau timbangannya naik. Nah, begitu saya cerita teh, kalau saya pribadi, kalau saya terus terang sih, orang ini egonya tinggi, saya nggak mungkin nyuruh-nyuruh ibu nanti harus pola makan ini, kayak apa namanya, tidurnya seperti ini, olahraganya seperti ini, saya nggak terlalu nyuruh. Cuman saya sering saya cerita pribadi teh, kalau saya berat badan saya lebih dari seperti ini, saya defisit kalori teh, mungkin sebulan itu udah turun, udah normal lagi nggak saya kan. Nah, akhirnya setelah saya cerita beliau ngikutin mungkin. Nah, alhamdulillah sekarang walaupun nggak sebulan sekali, 2 bulan sekali dia timbang dan dia tuh ngikutin acuan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang weight-nya turun tapi masa otot masih di situ karena bebannya juga semakin naik terus walaupun usianya sekarang di 53. Nah, mungkin buat teman-teman yang kalau nanganin orang egonya tinggi jangan nyuruh-nyuruh beliau karena mungkin dia tuh ngerasa apa sih mending kita dengan kita aja sebagai modelnya mereka itu aja ya terima kasih semoga